Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Kaifa halukunna banati salihat? Kaifa halukunna ayyatuha tilmidhat rahimakunallahu ta'ala? La'allakunna bi khairin. Natamannakunna ala khairin وعلى صحة وعافية وجيدة. هذا اليوم سندرس الفقه بإذن الله تعالى. وقبل دخولنا إلى درسنا سوف نقرأ لكم الهدف والغاية من هذا الدرس. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan bagi kalian semuanya untuk nantinya bisa menyebutkan apa saja rukun-rukun dari berpuasa. Rukun-rukun puasa. Tayyib banatis salihat rahimakunallahu ta'ala. ندخل إلى درسنا الأول. ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ Yang pertama yang akan kita sebutkan adalah apa definisi rukun dari berpuasa. Rukun adalah hal atau sesuatu yang bersifat pokok yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang berpuasa. Jadi anak-anak kami yang salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun tersebut adalah hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang melakukan puasa. Dan apabila rukun tersebut ditinggalkan, maka menyebabkan puasanya menjadi batal alias tidak sah. Jadi rukun adalah hal yang pokok yang sifatnya harus ada pada diri orang yang melakukan puasa sehingga puasanya menjadi sah. Sebaliknya, jika rukun tersebut tidak terdapat pada diri seseorang yang melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Tayyib, fahimtunna ya banati salihat? Barakallahu fikunna. Hadha huwa ar-rukun. Ini dia yang dimaksud dengan rukun berpuasa. Kemudian berikutnya banati salihat rahimakunallahu ta'ala, kita masuk ke rukun berpuasa. Rukun berpuasa yang pertama yaitu niat. Sebagaimana kalian telah ketahui bahwa niat itu harus ada pada diri orang yang beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kalian ketahui yang terdapat pada hadis arba'in. Hadis pertama, bahwa sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Semua amalan, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika seseorang yang beribadah, yang beramal kepada Allah tersebut, dia menyertakan atau meniatkan terlebih dahulu terhadap ibadah atau amalan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang berpuasa Ramadan atau orang yang melakukan puasa wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah perintahkan, maka wajib baginya, harus baginya untuk berniat. Dan niat puasa tersebut dimulai atau seseorang meniatkannya pada saat malam hari sebelum terbit fajar. Sebagaimana yang kalian telah ketahui bahwa fajar itu adalah sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Jadi terbitnya fajar shadiq ini merupakan tanda awal bagi waktu sholat subuh.
Dan ini sebagai tanda untuk seseorang yang ingin melaksanakan puasa. Maka pada waktu inilah seseorang meniatkan atau memasang niat untuk berpuasa, atau sebelum terbitnya fajar inilah seseorang, di sanalah dia berniat untuk melakukan puasa. Dan tidak sah puasa orang yang tidak berniat, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa semua amal, semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus diniatkan terlebih dahulu. Nah, ini dia rukun yang pertama, yaitu niat. Jadi niat ini harus ada pada diri orang yang berpuasa. Kemudian rukun yang berikutnya dari rukun berpuasa, yaitu seseorang menahan dirinya dari apa saja atau hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Jadi seseorang menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa, baik itu makan dan minum ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasanya. Jadi semua itu harus kita tinggalkan. Kemudian pembatal-pembatal puasa tersebut tidak boleh seseorang untuk melakukannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau selama dia melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala atau puasa wajib tersebut. Jadi selama dia melakukan puasa itu, yaitu sejak pagi sampai dengan terbenamnya matahari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka tidak boleh baginya untuk melakukan apa saja yang dapat membatalkan puasanya. Ini dia rukun yang kedua dari rukun berpuasa. Yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa dalil dari seseorang harus meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa di siang hari bulan puasa atau di siang hari bulan Ramadan? Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Dan sekarang campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian. Ini bagi orang-orang yang telah berkeluarga. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan ikutilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu, kepada kalian. Wa kulu washrabu, dan makan serta minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terangnya benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Ya, ini dalil yang menjelaskan tentang anjuran bagi seorang untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya mulai dari terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda yang berbunyi, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim." Jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh baginya untuk makan dan minum, boleh baginya untuk berbuka atau melakukan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Ya, itu dia firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang seseorang harus meninggalkan apa-apa yang dapat membatalkan puasanya dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, atau di siang hari bulan berpuasa, atau ketika dia sedang berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk meninggalkan pembatal puasa. Thayyib banatis shalihat rahimakunallahu taala. Berikutnya yang terakhir adalah sebagai evaluasi dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian jawab latihan yang ada pada halaman
22. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman tersebut dengan baik dan benar. Semoga apa yang kita sebutkan pada pertemuan ini bisa menambah pengetahuan kita sehingga kita melakukan puasa nanti di bulan suci Ramadan dengan mendulang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kategori kita orang yang berpuasa, orang yang diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang kita lakukan menjadi sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa ma'as salamah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.